guys, I'm Lily and welcome to my YouTube channel. Jadi di video pertama kali ini aku bakal bikin video sama teman-teman aku. Di video kali ini kita bakal jelasin tentang materi BPL kita yang berada di Sekolah SMA Santo Yusuf. So di sini maaf banget kalau ada suara yang kalian dengar sendiri. Jadi tetangga sebelah aku tuh baru bangun rumah dan suaranya ganggu banget sih. Gak apa-apa, di sini aku bakalan jelasin sedetail-detailnya, sekeras-kerasnya. Oke, di sini kita jelasin 4 pelajaran yang berliput agama, bahasa Indonesia, geografi, dan biologi. So, aku dapat yang bahasa Indonesia. Jadi kita langsung aja ke materinya. Oh iya, sebelumnya aku mau perkenalan dulu nih. Nama aku Aulia Krisi Pratiwi dari 11 IPS 1, nomor absen 10. Oke, aku udah ngerangkum dalam laptop dan kita langsung masuk ke materinya. Di sini aku bakalan jelasin tentang konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung atau yang sering disebut kata sambung. Nah, kata penghubung adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Contohnya kayak ibu sedang menulis dan ayah sedang bekerja. Atau bisa juga ayah ibu serta adik akan ke Surabaya bulan depan. Yang aku jelasin ini adalah kata penghubung waktu ya. Nah, di sini aku bakal jelasin apa itu kalimat, apa itu kata, apa itu klausa. Jadi yang pertama dari kata dulu ya. Kata merupakan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan yang dapat digunakan dalam berbahasa. Contoh, makan, minum, nulis. Jadi kayak per aku yang ucapin ini tuh termasuk kata juga. Jadi aku ngomong aku, itu termasuk kata. Terus seperti terus kayak tadi kan, itu juga kata. Jadi kata itu satu rentetan beberapa rentetan huruf yang membentuk kata. Oke, buat selanjutnya aku bakal jelasin klausa. Klausa dalam tata bahasa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Walau dalam beberapa bahasa dan beberapa jenis klausa, subjek dari klausa mungkin tidak dapat secara eksplisit. Jadi contohnya kayak gini, Adi harus mempertahankan nilai terbaik di setiap semester agar ia mendapat beasiswa. Jadi klausa pertama bisa, Adi harus mempertahankan nilai terbaik di tiap semester. Klausa kedua bisa, Adi mendapat beasiswa. Jadi klausa itu tidak hanya bisa satu, bisa lebih dari satu, 2, 3, dan seterusnya. Oke, next. Di sini aku bakalan jelasin kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Aku kasih 2 contoh ya. Contoh yang pertama, aku suka makan ayam goreng. Contoh yang kedua, Ani pergi ke pasar dengan sepeda. Jadi di sini kalimat itu terdiri atas subjek dan predikat. Nah, itu kata kuncinya. Kalau contoh yang pertama adalah subjeknya aku dan predikatnya adalah makan. Dan contoh yang kedua, subjeknya Ani, predikatnya pergi. Nah, itu penjelasan dari klausa, kata, dan kalimat. Dan sekarang aku mau lanjut lagi sama konjungsi. Di sini aku udah mengambil beberapa artikel dan beberapa pengertian atau contoh atau macam-macam tentang konjungsi. Dan di sini aku mau nyebutin contoh-contoh konjungsi itu apa aja sih? Yang pertama, ada konjungsi intrakalimat atau yang bisa disebut antar klausa. Konjungsi intrakalimat adalah kata yang menghubungkan klausa induk dan klausa anak. Kata penghubung antar klausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat. Dalam intrakalimat juga ada 2 jenis kata penghubung atau konjungsi, yaitu konjungsi koordinatif. Nah, apa sih itu konjungsi koordinatif? Konjungsi koordinatif yaitu kata penghubung yang menghubungkan 2 klausa atau lebih, yang memiliki status sederajat antara dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan, kemudian, padahal. Contohnya ini ya, dia menangis dan istrinya pun terseduh-seduh. Dia mencari saya
dan adik saya. Aku yang datang ke rumahmu atau kamu yang datang ke rumahku. Nah, itu konjungsi koordinatif. Yang kedua ada konjungsi subordinatif, yaitu kata penghubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak sama derajatnya. Di antaranya ketika, sejak, kalau, jika, supaya, biar, seperti, sehingga, setelah, dan sebagainya. Dan terakhir aku mau jelasin konjungsi antar kalimat. Dalam penggunaannya, konjungsi antar kalimat menyatakan makna yang berbeda-beda. Di antaranya, oleh karena itu, sebelum itu, namun, akan tetapi, kecuali itu, dengan sedemikian, sesudah itu, dan lainnya. Next, aku mau jelasin macam-macam konjungsi berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada konjungsi aditif atau gabungan. Konjungsi aditif atau gabungan adalah konjungsi koordinatif yang berfungsi menggabungkan dua kata, frasa, klausa, atau kalimat dalam kedudukan yang sederajat. Misalnya yang tadi, dan, lagi pula, dan serta. Yang kedua ada konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan merupakan konjungsi koordinatif yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sederajat dengan mempertentangkan kedua bagian tersebut. Misalnya bagian keduanya menduduki posisi yang lebih penting daripada yang pertama. Misalnya tetapi, akan tetapi, melainkan, sebaliknya, sedangkan, padahal, dan namun. Yang ketiga ada konjungsi disjunktif. Yang keempat ada konjungsi temporal waktu. Apa sih itu konjungsi temporal waktu? Konjungsi temporal waktu menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Contohnya, apabila, bila, bila mana, demi, sehingga, ketika, sambil, dan lain-lain. Selanjutnya ada konjungsi sebab atau kausalitas. Konjungsi ini menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena penyebab tertentu. Bila anak kalimat ditandai oleh konjungsi sebab, induk kalimat merupakan akibatnya. Kata-kata yang dipakai untuk menyatakan hubungan sebab adalah sebab, sebab itu, karena itu. Aku mau jelasin konjungsi final atau konjungsi tujuan. Konjungsi tujuan adalah semacam konjungsi modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu peristiwa atau tindakan. Kata-kata yang biasa dipakai untuk menyatakan hubungan ini adalah supaya, guna, agar, dan untuk. Nah, sekian dulu aku jelasin tentang konjungsi. Karena biar kalian tahu kalau ada suatu cerita, kalian tuh bisa bedain ini konjungsi apa, ini konjungsi apa. Jadi kalian udah gak perlu bingung lagi cara bedain konjungsi-konjungsi. Nah gitu aja aku jelasin tentang konjungsi. Makasih. Selamat siang teman-teman, saya Aloysius Simon dari kelas 11 IPS 2 akan membawakan materi tentang agama dan lingkungan hidup. Ngomong-ngomong tentang lingkungan hidup, akhir-akhir ini Indonesia sedang dan seluruh dunia sedang merak akan kasus virus COVID-19, yaitu virus corona. Tentu virus tersebut merugikan berbagai kalangan dan berbagai pihak, yang tentunya merugikan untuk semua orang, banyak orang. Pemerintah sudah melakukan upaya agar semua bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan tentram, yaitu dengan cara pemerintah menetapkan protokol kesehatan. Akan tetapi, apabila kita sudah berbuat tapi tidak dilandaskan dengan doa, maka hal yang kita lakukan tersebut itu menjadi sia-sia. Maka dari itu, kita diminta untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara berdoa dan meminta permohonan agar virus ini segera berakhir dan semua bisa berjalan seperti semula. Dan apa aja sih yang kita lakukan agar kita dapat berdoa sekaligus kita melakukan hal-hal yang positif? Yuk simak video berikut ini. Yang pertama, saya biasanya bangun pagi dan berdoa seperti ini.
Saya berdoa agar hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semua yang saya hadapi itu dapat mulus. Dan hal berikutnya adalah hal yang kedua saya lakukan adalah menyapu. Mengapa saya menyapu? Karena kita harus menciptakan lingkungan yang bersih, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Selama saya berada di dalam fase di rumah saya, semoga kita diberi kemudahan dalam berkegiatan dan kita tentunya harus selalu bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan karena semua ini berasal dari Tuhan dan kita harus berdoa kepada dirinya agar segala urusan dan segala masalah yang kita hadapi, yang sekarang Indonesia hadapi akan segera selesai. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riko Febrian Narendra Putra dari 11 IPS 1 nomor presensi 22. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi saya yaitu materi geografi dengan tema yaitu mencintai lingkungan sekitar. Dan ini saya langsung basa-basi langsung ke video saja ya. Indonesia merupakan negara dengan flora fauna yang beragam. Indonesia sendiri memiliki beragam pulau yang tersebar flora faunanya. Untuk menjaga lingkungan sekitar, kita dapat melakukan dengan hal-hal kecil terlebih dahulu. Contohnya adalah reboisasi, mendaur ulang sampah, dan yang ketiga adalah menghemat air. Untuk ini saya bagi dengan 3 poin di atas ya. Yang poin pertama adalah reboisasi. Reboisasi merupakan tindakan menanam kembali atau menghijaukan kembali lingkungan yang tidak ada pohonnya. Memiliki dampak atau impact yang sangat baik reboisasi. Contohnya adalah mencegah banjir, oksigen, dan lain sebagainya. Reboisasi sendiri ini melakukan kegiatan positif yang dapat kita lakukan yang di sekitar rumah kita. Reboisasi di rumah dapat kita lakukan dengan di depan rumah atau di kompleks dan lain sebagainya. Untuk yang poin kedua adalah daur ulang sampah. Sampah merupakan elemen yang sering kita jumpai, bukan? Sampah merupakan salah satu limbah yang tidak berguna bagi sebagian orang. Tetapi, jika kita tekun atau serius dalam melihat peluang dari sampah tersebut, kita dapat melihat merubah sampah atau menyulap menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Karena masa pandemi saat ini, kita harus bisa melihat peluang usaha untuk menjadikan uang. Dan poin ketiga adalah air. Dengan kita menghemat air, maka kita akan menjaga air dan bisa melangsungkan hidup untuk selanjutnya. Karena air merupakan elemen penting bagi manusia untuk manusia bisa berlangsung hidupnya. Karena manusia beberapa hari saja tidak minum air, maka dia tidak akan bisa bertahan. Dan tahapan selanjutnya menurut saya adalah tahapan dari reboisasi. Reboisasi sendiri bisa dilakukan dari hal yang kecil terlebih dahulu. Misalnya yang pertama adalah menanam pohon di lingkungan sekitar. Itu yang paling kecil. Bisa mendapatkan dampak yang cukup bagus. Kita bisa mengatasi banjir kalau misalnya di lingkungan sekitar kita juga sering banjir. Karena jika reboisasi tersebut kita dapat menghijaukan lingkungan sekitar dan bisa enak untuk dipandang. Dan dampak lebih besarnya lagi adalah terasa di teman-teman kita yang di daerah pegunungan. Karena di daerah pegunungan pohon sangatlah penting. Karena untuk menyangga tanah agar tidak longsor. Itu adalah salah satu manfaat dari reboisasi sendiri. Tahapan untuk mendaur ulang sampah adalah dengan kita memilah-milah, yaitu sampah plastik. Sampah plastik merupakan salah satu sampah yang kita anggap tidak berguna. Tetapi sampah plastik merupakan sampah yang menurut saya adalah sangat berharga. Karena jika kita tekun atau kita dapat untuk menyulapnya menjadi barang yang lebih ekonomis, maka kita bisa menjadi orang yang memetik hasil dari sampah tersebut. Contohnya saja sudah banyak. Itu dari sampah poin kedua. Itu tahapan untuk poin kedua. Untuk poin ketiga adalah air. Dengan kita menghemat air, bukan hanya dampak untuk saat ini yang kita peroleh, tapi kita dapat memperoleh dampak untuk kedepannya. Misalnya, jika kita menghemat air dari sekarang, tidak membuang-buang air, itu dapat dengan berharga untuk anak cucu kita nanti. Karena kehidupan bukan hanya saat ini saja, tapi kedepannya itu adalah siklus hidup. Air juga begitu, air juga memiliki siklus, makanya kita harus menghemat penggunaan air.
tidak harus boros atau lain sebagainya. Oke, untuk yang bagian ketiga adalah bagian untuk saya ingatkan kembali untuk kalian. Reboisasi. Aku wanti-wanti untuk kalian semua. Reboisasi bukan semata-mata hanya menanam kembali. Reboisasi bukan cara yang paling efektif, tapi reboisasi meminimalisir agar mencegah agar pohon yang sudah ditebang dapat tumbuh kembali walaupun waktu yang diperlukan sangatlah lama. Reboisasi sendiri jika tidak diimbangi dengan kesadaran yang kita harus melakukan tebang pilih, maka itu sama saja bohong. Karena begini, jika kita melakukan penebang sembarangan, pembalakan liar, itu sama saja dengan kita menyanyiakan reboisasi itu sendiri. Itu adalah poin pertama untuk penegasan ulang. Poin kedua adalah sampah. Jika kita tetap membuang sampah sembarangan, konsep berpikir kita maka akan sama saja, tidak bisa maju seperti negara-negara yang lainnya. Negara lain bisa mengelola sampah dengan baik dan juga bisa merubah menjadi nilai barang yang lebih bermanfaat. Sedangkan kita adalah dengan membuang sampah sembarangan itu parah sekali. Untuk yang penegasan ketiga adalah air. Jika kita membuang air terus-menerus, siklus air bersih dan air itu maka tidak akan sinkron. Maksudnya begini, kalau kita menghemat air dari sekarang, maka kita bisa mewariskannya ke generasi selanjutnya, bukan untuk generasi saat ini saja. Menurut saya begitu. Dan itu adalah kesimpulan dari saya. Menurut saya adalah segala tindakan yang kita lakukan memiliki dampak dan juga memiliki manfaat sendiri. Maka kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan diri dan juga menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena jika kita menjaga kebersihan di lingkungan sekitar dan bisa melestarikannya, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itu yang saya pegang teguh. Terima kasih, ini adalah video dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Herman Yosef Krisnamurti. Saya dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 13. Sekarang saya akan menjelaskan tentang biologi yang berkaitan dengan tema mencintai lingkungan sekitar. Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai banyak pantai, banyak pulau, dan banyak binatang yang tersebar di Indonesia. Akan tetapi, keindahan itu semua dirusak oleh manusia karena mereka membuang sampah dengan sembarangan. Sampai sekarang pun, Indonesia adalah negara pemroduksi sampah terbanyak nomor 2 di dunia. Pelan dan pasti, sampah terus bertambah. Sampah-sampah itu meracuni kelestarian flora dan fauna. Tidak hanya di daratan, tetapi juga di lautan, menghancurkan dan merusak keanekaragaman yang ada di dalamnya. Sampah dapat mencemari lingkungan pada makhluk hidup, sehingga dapat mengganggu jaringan-jaringan yang ada di dalam makhluk hidup itu sendiri. Jaringan-jaringan apa saja yang ada pada makhluk hidup dan jaringan apa saja yang fungsinya dapat terganggu apabila adanya pencemaran. Maka kita harus tetap menjaga lingkungan kita dengan baik, dengan cara membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan mengurangi pencemaran pada hewan-hewan yang hidup di bumi ini, termasuk kita. Terima kasih. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Makasih banget udah nonton video ini. Maaf banget kalau aku dan teman-temanku mungkin dalam membuat vlog belum akhir karena emang ya banyak suara-suara yang di luar masih berisik. Maaf banget. Jadi untuk kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Makasih.